Hai guys, Shalom. Guys, beberapa bulan yang lalu, Cici dan suami datang ke tempat refleksi. Nah, ada yang unik nih di tempat refleksi ini. Semua tamu yang datang wajib pakai sendal kayu yang di bagian alas kakinya ada batu-batu refleksi gitu. Pas kita pakai guys, waduh, rasanya maknyus guys. Sakit banget jalan pakai sendal itu. Kata si terapisnya sih itu bagus buat memperlancar peredaran darah. Kalau sakit, artinya ada bagian-bagian anggota tubuh tertentu yang gak beres. Harus dibiasain pakai sendal itu supaya aliran darah kita lancar. Nah, jalan bareng sama Tuhan juga gitu guys. Rasanya berat, sakit, tapi itu dapat melatih iman kita, menyehatkan jiwa dan roh kita. Seperti jalan pakai sendal refleksi tadi. Ketika jalan sama Tuhan, jangan berekspektasi hidup kalian bakalan fine-fine aja. Bakalan nyaman, penuh dengan kemakmuran, dihormatin orang. No guys, ingat murid-muridnya Yesus. Mereka semua memberitakan Injil sampai kehilangan nyawa mereka. Mereka disakiti, disiksa. Contohnya aja si Petrus yang hidupnya tragis. Dia disalib terbalik. Terus Yohanes yang dia diasingkan di Pulau Patmos. Dan yang terakhir, yang paling terkenal tuh si Paulus yang hidupnya sama sekali gak nyantai deh. Dia di penjara. Pasti banyak kalian yang bingung ya dan bertanya-tanya, kok gitu sih Ci? Kalau gitu aku maunya hidup seneng-seneng aja deh. Punya banyak uang, jalan-jalan. Kok kalau ikut Yesus banyak masalah begitu? Aku gak mau ah. Wait, guys. Ingat gak? Di kitab Amsal bilang, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Nah, di Lukas juga Yesus bilang kayak gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. It means jalan sama Tuhan itu penuh dengan jalan yang berliku-liku guys. Ya, susah memang. Harus lewat penderitaan alias jalan salib. Nah, terus penderitaan atau salib yang dimaksud itu kayak apa sih? Terus kenapa harus banget menderita gitu? Nah, kita baca yuk di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pertama, penderitaan yang kalian alami sekarang ini, penderitaan yang biasa kok. Gak sampai berdarah-darah kayak murid Yesus pada zaman dahulu, yang sampai dikejar-kejar, dipenjara, dirajam batu, dibunuh, ya kan? Penderitaan kita yang sekarang ini itu meliputi soal perasaan, keadaan sekitar kita, kesalahan diri sendiri. Contohnya,
kalian mengalami sakit gara-gara ceroboh, karena nggak jaga apa yang kalian makan. Atau sakit yang nggak ada sebabnya, misalkan kanker atau cacat dari lahir. Lalu bisa juga keadaan ekonomi keluarga yang sulit. Terus bisa jadi penderitaan lainnya seperti digosipin orang-orang kantor atau teman-teman di sekolah karena kamu lakuin kebenaran atau karena kamu Kristen, diskriminasi. Bisa juga dihianati, dikecewakan, ditipu, diberlakukan gak adil. Nah, itu cuma sebagian contoh penderitaan atau salib yang harus kita jalani. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahmu itu. Jadi, walaupun kalian mengalami penderitaan sekarang ini, jangan khawatir. Karena Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus, udah janji kalau Dia akan memberikan jalan keluar. Kalian harus percaya itu. Nah, yang kedua, kenapa sih harus menderita kayak gitu? Kenapa harus lewat penderitaan? Bisa gak sih penderitaan itu di skip aja? Nah, guys, tau gak? Tuhan itu mau pakai penderitaan itu sebagai media atau alat untuk memurnikan karakter kalian, guys. Jadi, Tuhan tuh rindu kalian mempunyai karakter yang sempurna seperti Yesus. Jadi lewat penderitaan, lewat masalah, Tuhan bisa pakai itu untuk memurnikan karakter kalian. Dan membuat kalian juga gak andalin kekuatan diri sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan terus. Selalu berharap dan bergantung sama Tuhan selamanya. Contohnya nih, kamu orangnya misalkan pemarah, gak sabaran. Tuhan pasti menghadapkan kamu dengan orang-orang yang nyebelin, yang bikin kamu meledak-ledak, marah-marah. Nah, inget guys, jika kalian berdoa minta Tuhan tolong dirimu untuk menjadi orang yang lebih sabar, maka keadaan itu jadi kesempatan di mana kalian berlatih kesabaran menghadapi orang-orang yang nyebelin. Contohnya lagi, ketika kamu saat ini lagi sakit fisik, ini kesempatan kamu untuk merenung dan tanya sama Tuhan. Tuhan, dari masalah ini, apa ya yang harus saya pelajari? Saya harus berlaku bagaimana Tuhan? Dan apa yang Engkau inginkan, Engkau nyatakan di dalam hidupku? Gitu guys. Nah, ingat ya, jangan fokus ke masalah yang kalian hadapi saat ini. Tapi fokus kepada Tuhan yang mau proses hidupmu. Sehingga karakter kamu disembuhkan serupa seperti karakternya Kristus. Oke, sekarang kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hal yang Kau ajarkan pada hari ini. Kami belajar ya Bapa, untuk mau mengikut Engkau selamanya. Dan kami mau memikul salib kami. Kami sadar masalah yang ada saat ini di hidup kami adalah baik untuk diri kami. Lewat masalah ini, sekarang kami tahu ya Tuhan, Engkau mau menyembuhkan karakter kami, Engkau mau memurnikan karakter kami, dan menyelamatkan karakter kami, sehingga kami punya karakter Kristus di dalam hidup kami. Kami bersyukur masalah itu bisa ada, dan Tuhan, tolong kami semua, agar kami bisa mampu melewati masalah demi masalah setiap hari, bersama dengan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih untuk kekuatan-Mu pada hari ini. Juga Roh Kudus yang begitu banyak mengajari kami, menegur kami, membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami akan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.